perlu dipahami bahwa Yesus adalah pribadi yang maha tahu. Oleh karena itu ia tidak pernah merasa terkejut ataupun terheran-heran. Sehingga bila dicatat bahwa Yesus merasa heran atau kagum terhadap iman dalam diri seseorang, maka hal itu menunjukkan betapa besarnya iman dalam diri orang tersebut. Apakah iman yang membuat Yesus merasa kagum dan membuka pintu mujizat bagi orang yang hidup di dalamnya itu? Mari dengan mengenal dan bertumbuh dalam dua sifat dari iman yang mengagumkan tadi, kita membangun dan membentangkan masa depan yang baru bagi hidup kita. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Kami berharap Anda dalam keadaan yang sehat dan terus bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita menyiapkan diri untuk mengikuti ibadah yang akan memberkati kita semua. Di bulan Februari ini, ibadah kita membahas tema yang baru yaitu A Firm Foundation atau dasar yang teguh. Dan di minggu ini kita membahas topik iman yang mengagumkan. Melaluinya kita belajar tentang bagaimana memiliki iman yang dapat membuat Yesus kagum, sehingga membuka pintu mukjizat bagi kehidupan kita. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Jemaat Tuhan, mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kau layak kami tinggikan Tuhan, Kau layak kami agungkan di tempat ini. Puji
Tuhan baik, kami saksikan kebaikan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Oh, Tuhan baik untuk selama-lamanya. Yesus, Engkau baik. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sama-sama kita mau bilang, sebab Tuhan baik. Beri sorak-sorai buat Tuhan untuk segala kebaikannya, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Jangan kuatkanku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus roh jiwaku. Lewat badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja
kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Sungguhku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bercanda-Mu untuk memuliakan. Kau kekuatan kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu. Hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bercanda-Mu, memuliakan-Mu, mengiringku seumur hidupku Tuhan. Setiap rencana-Mu, kehendakku, ku mau serahkan. Yesus, bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bercanda-Mu untuk mengiringmu hari Jumat Tuhan. Mengiring. Amin.
Thomas Guthrie adalah seorang hamba Tuhan yang hidup di abad ke-19 dan yang sangat berpengaruh di Skotlandia, wilayah Inggris. Ia dilahirkan dalam sebuah keluarga yang berada, menempuh pendidikan kedokteran di Edinburgh dan Paris. Namun ia memilih untuk mengabdikan hidupnya sebagai seorang gembala jemaat, pengkhotbah, dan pendiri sekolah bagi anak-anak yang miskin di berbagai kota di Inggris. Anak-anak tersebut dapat menempuh pendidikan di sekolah-sekolah yang diberinya nama Regate School itu secara cuma-cuma. Kefasihannya dalam berbicara menjadikan yang bersangkutan di masa hidupnya dikenal sebagai seorang pengkhotbah yang paling populer di Skotlandia. Suatu hari di dalam ibadah minggu pagi, Thomas Guthrie berdoa agar Tuhan menurunkan hujan. Memang saat itu sedang terjadi kemarau yang sangat panjang di Skotlandia. Sore hari ketika ia dan istrinya akan berangkat ke gereja untuk melayani ibadah petang, putrinya yang masih berusia bocah, Mary, berkata kepada Thomas Guthrie, "Ini payungmu, Papa." Sambil berkata demikian, Mary menyodorkan sebuah payung kepada ayahnya. "Apakah kita perlu membawa payung?" tanya Thomas Guthrie dengan keheranan kepada putrinya. Sebab saat itu cuaca sangat cerah dan langit sama sekali tidak berawan. Menanggapi pertanyaan ayahnya, Mary menjawab, "Tadi di dalam ibadah pagi engkau berdoa agar Tuhan menurunkan hujan. Dan sekarang engkau tidak berharap bahwa Tuhan akan menjawab doamu?" Mendengar perkataan putrinya ini, dengan tersenyum tersipu-sipu, Thomas Guthrie mengambil payung yang diberikan oleh putrinya. Dan mereka bertiga, Thomas Guthrie, Anne, istrinya, dan Mary, putrinya, berjalan bertiga ke gereja. Keyakinan Mary bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa ayahnya dan tindakan Thomas Guthrie dalam menuruti perkataan putrinya yang masih bocah tersebut tidaklah sia-sia. Petang itu, menjelang ibadah akan selesai, hujan turun dengan lebat. Karena sudah membawa payung, maka mereka dapat berjalan pulang tanpa menjadi basah oleh karena air hujan. Pertanyaannya sekarang adalah, siapakah yang memiliki iman yang lebih teguh? Thomas Guthrie yang dalam ibadah pagi di gereja telah berdoa agar Tuhan menurunkan hujan, atau putrinya Mary yang mendesak ayahnya agar membawa payung karena ia percaya bahwa doa ayahnya tidak akan sia-sia? Tak dapat disangkali bahwa Mary yang masih berusia bocah tersebut memiliki iman yang lebih teguh dibandingkan ayahnya yang adalah seorang pengkhotbah yang sangat terkenal itu. Memang di dalam Alkitab kita dapati bahwa ada kalanya orang-orang yang biasa justru dapat memiliki iman yang lebih teguh dibandingkan para pemuka agama. Salah satunya yaitu iman dari seorang perwira tentara Romawi yang bertugas di Kapernaum. Sedemikian teguh iman yang bersangkutan sehingga dicatat bahwa Yesus pun merasa kagum. Tidaklah mengherankan apabila pengharapan yang ada di dalam hatinya dikabulkan oleh Tuhan. Sebelum saya meneruskan uraian firman Tuhan ini, saya terlebih dulu ingin bertanya, apakah harapan Anda untuk tahun ini? Pertanyaan ini sudah saya ajukan dalam khotbah saya minggu yang lalu. Ya, apakah harapan Anda untuk tahun ini? Entah pengharapan tersebut berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, atau berkaitan dengan usaha dan pekerjaan, atau tentang masa depan atau kesehatan saudara. Di sepanjang bulan ini saya mengajak saudara untuk membangun dasar yang teguh bagi pengharapan tersebut. Dasar yang teguh yaitu iman yang kokoh. Supaya dengan demikian sama seperti perwira tentara Romawi di Kapernaum yang telah saya sebutkan tadi, pengharapan saudara bukan merupakan pengharapan yang hampa, namun pengharapan yang akan menjadi kenyataan. Untuk melihat dan menelaah iman dari perwira tentara Romawi ini, mari kita membaca Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Untuk itu, mari kita membaca ayat 1 sampai 5 terlebih dulu. Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 5. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum.
Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepada Yesus untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Ayat 4. Mereka, yaitu para tua-tua Yahudi tadi, datang kepada Yesus. Dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Di sini dicatat tentang seorang perwira tentara Romawi yang bertugas di Kapernaum. Yang bersangkutan memiliki seorang hamba yang sedang sakit keras, bahkan hampir mati. Ditulis di ayat 3 bahwa perwira ini mendengar kabar tentang Yesus. Menilik dari apa yang ia lakukan, yaitu sudah ia mendengar berita tentang Yesus tersebut, dapat disimpulkan bahwa ia mendengar tentang bagaimana Yesus telah melakukan berbagai mukjizat di banyak tempat, termasuk di Kapernaum. Karena itu, ia meminta para pemuka masyarakat Yahudi di Kapernaum untuk menjumpai Yesus dan memohon pertolongan Yesus bagi hambanya itu. Di ayat-ayat selanjutnya ditulis bahwa permintaan tersebut dikabulkan oleh Yesus. Dan oleh karena itu, bersama dengan para tua-tua Yahudi tadi, Yesus berjalan menuju ke rumah si perwira tersebut. Namun di tengah perjalanan, datanglah utusan yang berikutnya dari perwira tadi. Mereka menyampaikan pesan dari sang perwira, yaitu bahwa Yesus tidak usah bersusah-susah dengan datang ke rumahnya demi menyembuhkan hambanya. Ia percaya apabila Yesus mengucapkan sepatah kata saja, maka hambanya pasti akan sembuh. Menanggapi pesan yang disampaikan oleh sang perwira tadi, di ayat 9-10 dicatat tanggapan Yesus sebagai berikut. Lukas pasal 7 ayat 9-10. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Di sini dicatat bahwa sesudah mendengar pesan yang disampaikan oleh perwira tadi, Yesus pun merasa heran. Perlu dipahami bahwa kata heran yang dimaksudkan di sini bukan dalam arti Yesus merasa terkejut karena apa yang terjadi berada di luar dugaan dirinya. Ingat bahwa Yesus adalah pribadi yang maha tahu. Sehingga ia tidak pernah merasa kaget, terkejut dan berkata, "Oh ya, beneran nih, aku gak nyangka loh." Nah, kalau kita bisa seperti itu karena kita adalah manusia biasa yang pengetahuannya terbatas. Sehingga ketika mendengar informasi yang belum pernah kita ketahui, apalagi di luar dugaan kita, maka kita akan merasa heran dalam artian terkejut atau kaget. Tetapi tidak demikian halnya dengan Yesus. Ia tidak pernah merasa kaget atau terkejut sehingga menjadi terheran-heran. Karena dia adalah pribadi yang maha tahu. Sebelum sesuatu terjadi, dia sudah mengetahuinya terlebih dulu. Apa yang tidak nampak secara kasat mata, ia dapat melihatnya. Apa yang tidak pernah diduga oleh manusia, ia juga mengetahuinya. Lalu apa yang dimaksud dengan kata heran di ayat 9 ini? Kata heran di situ dalam bahasa Yunani adalah taumazo, yang artinya adalah to admire atau marvel, yaitu kagum. Mengapa Yesus merasa kagum? Karena seperti yang lebih lanjut ia jelaskan di ayat 9, yaitu karena iman sebesar seperti yang ada pada diri perwira Romawi ini tidak pernah Yesus jumpai sebelumnya. Bahkan di antara orang Israel pun iman yang sebesar itu belum pernah ia jumpai. Padahal perwira ini bukan orang Yahudi atau orang Israel. Yang bersangkutan bukan seorang imam, yaitu pemuka agama Yahudi.
namun seorang perwira tentara Romawi yang notabene ada tentara dari negara dan bangsa yang menjajah Israel. Namun ia memiliki iman yang lebih teguh dibandingkan iman yang ada di antara orang Yahudi terhadap Yesus. Itu sebabnya Yesus merasa kagum terhadap iman yang bersangkutan. Bukan itu saja. Sebagaimana yang dicatat di ayat 10, kita dapat melihat bahwa pengharapan dalam diri sang perwira tadi, yaitu agar hambanya mengalami pertolongan dari Tuhan Yesus, tidaklah sia-sia. Karena ketika para utusan yang ia kirim tersebut tiba kembali di rumah sang perwira, mereka dapati bahwa hamba dari perwira tersebut telah sembuh. Dari keadaan sakit keras dan hampir mati, sekarang ia telah menjadi sehat kembali. Dengan kata lain, iman yang teguh dan mengagumkan dalam diri sang perwira tersebut telah membuka pintu mujizat bagi hambanya. Pertanyaan yang penting sekarang adalah, apakah iman yang membuat Yesus merasa kagum tersebut, iman yang sedemikian besarnya, sehingga pengharapan dalam hati kita tidak akan sia-sia. Membaca ayat 6-8, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa iman yang mengagumkan adalah yang pertama, yaitu iman yang disertai dengan sikap rendah hati. Saya ulang, iman yang mengagumkan adalah iman yang disertai dengan sikap rendah hati. Hal ini telah saya jelaskan dalam uraian firman Tuhan pada minggu yang lalu, yaitu ketika saya mengajak saudara untuk melihat iman yang ada dalam diri seorang perempuan Kanaan yang memohon pertolongan Tuhan Yesus bagi anak perempuannya yang menderita karena kerasukan setan. Melewati tahap-tahap ujian kerendahan hati yang Yesus lakukan atas dirinya, terbukti bahwa perempuan ini sungguh-sungguh hidup dalam iman yang diwarnai dengan kerendahan hati. Sehingga di dalam Matius pasal 15 ayat 28 dicatat bahwa Yesus berkata kepada yang bersangkutan, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Iman yang besar karena berjalan seiring dengan kerendahan hati yang ada di dalam diri perempuan Kanaan itu. Alhasil, seketika itu juga anak dari perempuan tersebut menjadi sembuh. Sikap rendah hati yang seperti itu pula lah yang ada dalam diri perwira tentara Romawi ini. Dalam kerendahan hatinya, ia menyadari bahwa sesungguhnya di hadapan Yesus, dirinya adalah pribadi yang tidak layak. Kesadaran dirinya ini dicatat di dalam Lukas pasal 7 ayat 6-7 sebagai berikut. Lukas pasal 7 ayat 6-7. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Di sini dicatat tentang bagaimana perwira tadi menyampaikan pesan, yaitu bahwa ia tidak layak menerima Yesus di dalam rumahnya. Tentu hal itu bukan karena rumah yang bersangkutan adalah gubuk yang kumuh dan sangat sederhana, sehingga tidak pantas untuk dikunjungi oleh Yesus. Bukan. Yang bersangkutan adalah seorang perwira, atau dalam bahasa Yunani yaitu hekatontarkes, atau dalam bahasa Inggris yaitu centurion, seorang perwira yang membawa 100 orang prajurit. Dalam struktur TNI yaitu tentara kita, yang bersangkutan setara dengan seorang komandan kompi, perwira menengah yang menyandang pangkat mayor. Dan karena yang bersangkutan bertugas sebagai komandan teritorial di Kapernaum, sebuah kota pelabuhan yang cukup ramai di masa itu, maka dapat dipastikan bahwa ia tidak tinggal dalam rumah yang sederhana. Namun demikian, ia berkata bahwa ia tidak layak untuk menerima Yesus di rumahnya. Mengapa? Karena ia menyadari bahwa dia bukan seorang Yahudi.
Sedangkan dalam pandangan orang Yahudi di masa itu, masuk ke dalam rumah orang bukan Yahudi merupakan hal yang najis. Masalahnya, perwira ini bukan orang biasa-biasa. Dia adalah orang bukan Yahudi yang tidak sembarangan. Dia adalah seorang komandan tentara kekaisaran Romawi. Kekaisaran yang saat itu menguasai dan menjajah negeri Israel. Artinya, kalau ia mau, ia boleh memanggil siapa saja yang berada di wilayah kekuasaannya untuk datang dan menghadap dirinya di rumahnya. Namun, justru dengan rendah hati, ia berkata bahwa dirinya tidak layak untuk menerima Yesus di rumahnya. Bahkan di ayat 7 ia berkata, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Jangankan menerima Yesus di rumahnya, menemui Yesus pun ia merasa dirinya tidak layak. Oleh karena itu ia mengutus beberapa orang sahabatnya untuk mewakili dirinya dalam menemui Yesus. Ia lakukan hal itu bukan karena ia sedang sibuk dengan urusan yang lain dan beranggapan bahwa tidak usah dirinya sendiri yang menemui Yesus, namun cukup diwakilkan oleh orang lain. Bukan. Tetapi ia meminta para tua-tua atau pemuka masyarakat Yahudi dan sahabat-sahabatnya yang menemui dan berbicara kepada Yesus. Karena ia menganggap dirinya tidak pantas untuk menjumpai Yesus. Itulah kerendahan hati. Itulah iman yang tidak petantang-petenteng di hadapan Tuhan. Dan mengancam Tuhan dengan berkata, Tuhan dengar, saya sudah 2 kali berdoa. Kalau kali ketiga ini doaku tidak juga kunjung engkau jawab, awas, nanti engkau akan tahu rasa. Bukan. Orang yang imannya teguh akan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Ia menyadari bahwa sesungguhnya dirinya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ia menyadari bahwa ia memerlukan anugerah Tuhan. Anugerah, yaitu kebaikan Allah yang ia terima bukan karena ia pantas ataupun berhak untuk mengalaminya, namun semata-mata karena kebaikan Tuhan. Sehingga dengan rendah hati ia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon belas kasihannya. Itulah iman yang membuat Yesus kagum. Itulah iman dalam sikap rendah hati. Selanjutnya yang kedua, iman yang mengagumkan adalah iman yang disertai dengan sikap mempercayai otoritas Tuhan. Saya ulang. Iman yang mengagumkan adalah iman yang disertai dengan sikap mempercayai otoritas Tuhan. Orang yang beriman bukan sekadar percaya bahwa Allah itu ada. Namun terlebih lagi, ia juga percaya bahwa otoritas atau kuasa Tuhan bersifat tidak terbatas. Ia percaya bahwa di dalam otoritasnya yang tidak terbatas tersebut, Tuhan sanggup melakukan apa saja yang ia kehendaki. Karena semua yang ada di alam semesta ini tunduk dan taat kepadanya. Iman seperti itulah yang ada dalam diri perwira tentara Romawi tadi. Ia yakin bahwa otoritas Yesus bersifat tidak terbatas. Ia percaya bahwa untuk menolong hambanya, Yesus cukup memberikan perintah dari tempat di mana Yesus sedang berada, dan hambanya akan menjadi sembuh. Hal itu dicatat di kalimat terakhir dalam ayat 7 yang telah kita baca tadi sebagai berikut. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Artinya ia percaya, apabila Yesus mengucapkan perintah kepada penyakit yang sedang diderita oleh hambanya, yaitu agar pergi meninggalkan tubuh yang bersangkutan, maka hambanya itu pasti akan sembuh. Hal tersebut ia perjelas dengan membandingkan otoritas yang ada pada dirinya sebagai seorang perwira terhadap para prajuritnya. Penjelasan yang dicatat di ayat 8-9 seperti demikian. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada juga prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya.
Dengan memberikan contoh tentang otoritas dirinya sebagai seorang komandan terhadap para prajuritnya ini, berarti perwira tersebut mempercayai bahwa Yesus memiliki otoritas yang jauh lebih tinggi dari penyakit yang sedang diderita oleh hambanya. Bahkan otoritas itu sedemikian besarnya sehingga tidak dapat dibatasi oleh jarak jasmania, yaitu jarak antara tempat Yesus saat itu sedang berada dengan rumah tempat hambanya sedang berbaring dalam keadaan sakit. Iman dalam diri perwira ini menjelaskan kepada kita bahwa iman dalam arti mempercayai tentang keberadaan Allah adalah hal yang baik. Namun apabila di saat yang sama orang tersebut tidak mempercayai otoritas atau kuasa Tuhan, maka iman yang bersangkutan merupakan iman yang tidak ada gunanya. Sebab orang yang tidak mempercayai otoritas Allah tidak akan mempedulikan kehendak dan perintah-perintah Allah. Walaupun ia mengakui bahwa Tuhan itu ada, namun apapun yang Tuhan firmankan tidak akan ia pedulikan, dan ia memilih untuk tetap hidup menurut kehendaknya sendiri. Iman yang seperti itu menurut Rasul Yakobus, yaitu sebagaimana yang ia kemukakan dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 17 dan 26, bagaikan tubuh yang tanpa roh, alias merupakan iman yang mati. Itulah sikap percaya seperti yang diutarakan oleh orang-orang yang menyaksikan Charles Blondin yang menyeberangi air terjun Niagara. Tentu saudara sudah pernah mendengar tentang pribadi yang beberapa kali pernah saya sebutkan dalam khotbah-khotbah saya tersebut. Blondin adalah orang pertama yang berjalan pada tali yang direntangkan di atas air terjun Niagara. Air terjun yang memisahkan antara Amerika Serikat dengan Kanada. Kemahiran dan pengalamannya dalam berjalan pada tali yang terentang atau tie rope ini tidak perlu diragukan lagi. Suatu ketika Charles Blondin berjalan menyeberangi Niagara sambil mendorong wheelbarrow atau kereta beroda satu yang biasa dipakai orang untuk membawa bahan-bahan bangunan. Di kedua sisi tebing Niagara, ribuan orang berjejal menyaksikan keberanian dan keterampilannya. Kali ini ia berangkat dari sisi Kanada. Ketika ia berhasil sampai di sisi tebing Amerika Serikat dengan selamat, maka para penonton pun bersorak-sorai memuji-muji Blondin. Konon menurut cerita, sementara ia masih berdiri pada tali yang terentang tadi, Blondin bertanya kepada para penonton, apakah kalian percaya bahwa aku mampu untuk melakukannya lagi? Mereka semua berteriak, ya, kami percaya. Kemudian sambil menunjukkan jari kepada kereta yang ia dorong, Blondin bertanya kembali, apakah kalian percaya bahwa aku akan mampu melakukannya dengan membawa seseorang di dalam kereta ini? Kembali para penonton itu berteriak, ya, kami percaya. Lalu Blondin pun berkata, baik, sekarang siapa yang bersedia naik di kereta ini untuk aku bawa ke seberang sana? Semua orang diam 1000 bahasa. Orang-orang yang tadi bersorak-sorai itu sekarang semuanya bungkam. Tidak satu pun di antara mereka yang bersedia naik ke dalam kereta tersebut. Kepercayaan mereka terhadap Blondin hanya dalam bentuk kata-kata dan tidak diwujudkan dalam tindakan. Itulah iman yang mati, seperti yang disebutkan oleh Rasul Yakobus tadi. Tetapi bukan iman seperti itu yang ada pada diri perwira tentara Romawi yang tidak disebutkan namanya tadi. Ia sungguh-sungguh percaya akan otoritas dalam diri Yesus, sehingga ia bertindak, yaitu dengan memohon agar Yesus tidak usah bersusah-susah datang ke rumahnya dan cukup mengucapkan sepatah kata saja di tempat di mana Yesus sedang berada. Dan ia percaya cukup dengan demikian saja, maka hambanya pasti akan sembuh. Ini merupakan wujud dari iman yang sangat besar. Sedemikian besarnya sehingga Yesus pun merasa kagum, atau yang diistilahkan dalam Alkitab kita dengan kata heran. Iman yang mengakibatkan pengharapan dalam diri perwira tadi berubah menjadi kenyataan. Karena sebagaimana yang ditulis di ayat 10 dan yang telah saya sebutkan tadi,
Yaitu ketika orang-orang yang disuruh oleh perwira tersebut untuk menjumpai Yesus tiba kembali di rumah sang perwira, mereka mendapati bahwa hamba itu telah sehat kembali. Bahwasanya seorang perwira tentara Romawi, yaitu pribadi yang telah kita pelajari pada hari ini, dapat memiliki iman yang sedemikian besarnya sehingga dapat membuat Yesus merasa kagum, menunjukkan tentang pentingnya bagi kita untuk semakin bertumbuh di dalam iman. Pertumbuhan iman yang antara lain terbentuk oleh karena kita semakin mengenal Yesus dan bertindak dalam ketaatan sesuai dengan pengenalan kita akan dirinya. Bukankah hal seperti itu yang ada pada diri perwira tadi? Diawali dari mendengar berita tentang diri Yesus, dan kemudian dalam kerendahan hati serta mempercayai otoritas Yesus, ia bertindak memohon pertolongannya. Tindakan iman dalam kerendahan hati dan mempercayai otoritas Yesus tersebut telah memulihkan masa depan dari hambanya yang semula sakit dan hampir mati. Berarti di sepanjang tahun ini, salah satu hal yang perlu kita lakukan untuk bertumbuh dalam iman adalah belajar untuk semakin mengenal diri Yesus. Semakin mengenal Dia, termasuk melalui bergaul semakin akrab dengan Tuhan, melalui 7 disiplin rohani yang telah saya uraikan secara panjang lebar selama 3 bulan berturut-turut dengan tema Refresh dan Rhythms for Life dari bulan Agustus sampai Oktober tahun yang lalu. Pengenalan akan Kristus ini antara lain juga kita bangun melalui kelompok-kelompok pemuridan dasar kekristenan yang kita selenggarakan dalam gereja kita. Program pemuridan selama 12 minggu ini kita laksanakan melalui kelompok-kelompok kecil yang bertemu seminggu sekali, baik secara onsite maupun secara online. Bagi yang tidak dapat bertemu secara onsite, mereka dapat bertemu secara online. Dalam kelompok kecil yang terdiri 3-4 orang anggota dengan seorang pembimbing rohani tersebut, mereka belajar bersama-sama untuk semakin mengenal Tuhan dan bertumbuh dalam iman kepadanya. Saudara yang belum pernah mengikuti program pemuridan ini, saya anjurkan agar saudara segera mendaftarkan diri dan mengikutinya. Kita telah melihat iman yang teguh dan mengagumkan dalam diri perwira tadi telah membuka pintu mujizat bagi hambanya dan mengakibatkan pengharapan dalam dirinya tidak sia-sia. Demikianlah hal yang sama akan kita alami apabila dengan rendah hati dan dengan mempercayai otoritas Tuhan Yesus kita datang kepadanya melalui doa. Karena sesungguhnya kasih dan kuasa Tuhan Yesus tidak terbatas dan kesetiaannya tetap untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus setia kepada firman-Nya. Apapun yang Ia janjikan tidak akan pernah diingkarinya. Oleh sebab itu, mari melalui doa dengan hati yang teguh kita datang menghadap tata anugerahnya untuk mengalami pertolongannya yang selalu datang tepat pada waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Dengan kuasa yang tak terbatas itu Engkau sanggup melakukan segala perkara. Karena sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tidak ada yang sukar bagi Engkau. Tuhan Yesus, kasih-Mu tidak terbatas dan kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Karena itu kami percaya apapun yang Kau janjikan pasti akan terjadi. Tidak ada rancangan-Mu yang gagal. Dan kalau kami hidup bersandar pada kasih kuasa dan kesetiaan Tuhan, kami pun dapat melihat hari esok tanpa berputus asa. Karena di dalam Engkau selalu ada kemungkinan. Di dalam Engkau selalu ada jalan keluar. Di dalam Engkau ada mujizat. Di dalam Engkau ada pengharapan. Di dalam Engkau ada masa depan. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk semua orang yang memanggil nama-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu dengan percaya kepada kuasa-Mu yang tak terbatas. Tuhan Yesus, ulurkan tangan kasih-Mu
Ulurkan tangan kuasa-Mu, kuasa-Mu yang menyembuhkan, kuasa-Mu yang memulihkan, kuasa-Mu yang menyediakan hari esok, yang membuka jalan di saat tiada jalan. Tuhan Yesus, ulurkan kasih-Mu yang membaharui hidup ini. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan semua beban dan harapan dalam jiwa kami. Karena kami percaya Tuhan Yesus, orang yang berharap kepada-Mu tidak akan pernah Engkau kecewakan. Di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Bagi Anda yang belum memiliki kartu permohonan doa tahun 2022, Anda dapat mengunduhnya melalui link yang tertera di layar. Anda dapat menuliskan permohonan doa pribadi Anda di tahun yang baru dan menyimpannya secara pribadi untuk didoakan sepanjang tahun. Bapak Ibu Saudara sekalian, berikut adalah beberapa kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Kehidupan kita tidaklah terlepas dari pergumulan dan masalah. Tetapi Anda tidak perlu merasa khawatir, apalagi berputus asa karena Tuhan mampu dan akan menolong Anda. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan selalu mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Dan jangan lupa untuk mengikuti ibadah doa pagi setiap hari Sabtu pukul 5.30 secara live streaming melalui YouTube channel Doa Fajar Pengharapan. Untuk ibadah doa pagi tanggal 19 Februari akan disertai dengan perjamuan kudus. Informasi lebih lanjut tentang bagaimana memperoleh roti dan anggur dapat Anda lihat di website dan aplikasi gereja kita. Tiba saatnya kita ungkapkan kasih dan syukur kita kepadanya dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kita yang terbaik kepada Tuhan. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan Anda melalui 3 cara. Pertama, dengan memasukkannya langsung ke dalam kotak persembahan. Kedua, dengan mengirimkannya ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan yang terakhir, dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan, serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita akhiri ibadah hari ini di dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur Engkau telah hadir dan menjamah kami di dalam ibadah hari ini. Bapa, pimpin dan ajar kami untuk semakin lebih mengenal panggilan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami juga mau berdoa untuk persembahan yang sudah maupun akan kami berikan. Biar melalui persembahan ini boleh menjadi pernyataan iman kami dan ucapan syukur dari segala berkat yang sudah Kau percayakan kepada kami. Bapa, kami juga memohon berkat, urapan, tuntunan, dan pernyataan-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, kesehatan, dan keluarga kami, biar apapun yang sudah kami rencanakan
boleh berjalan bersama dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan, sehingga boleh ada damai sejahtera dari Allah Bapa turun di tengah-tengah keluarga kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.